Shalom Gereja Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 dan hari ini kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri berbulan-bulan masa pandemi ini mendatangkan kesuraman dan kegelapan di hati banyak orang. Tapi saya percaya tidak demikian dengan orang percaya. Pesan Natal hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus sudah lahir di dunia bagi saudara dan saya, sehingga mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan mengalami terangnya yang ajaib. Kami berdoa, kiranya melalui Natal kali ini kita mengalami pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan tidak berhenti di sana. Anda dan saya akan dipakai Tuhan untuk membawa terang bagi mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sidang Jemaat Gereja Pengharapan Allah Surabaya yang telah memutuskan membawa terang Kristus dalam aksi Natal yang bertajuk Kado Sehat. Gereja Pengharapan Allah Surabaya telah membagikan kado sehat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Kiranya setiap kita mengalami damai sejahtera, mengalami kesukaan, mengalami pengharapan yang baru melalui Natal kali ini. Dan kami berdoa, kiranya hidup kita juga dipakai Tuhan untuk terus membawa terang bagi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
kegelapan. Mentari pagi bersinar lebih cerah dari biasanya. Burung-burung pun bernyanyi dengan riangnya. Terdengar suara lonceng berbunyi, sangat merdu. Malam pun terlihat sangat indah. Bintang-bintang bersinar terang, memenuhi angkasa raya. Bulan pun tersenyum indah, menyambut malam. Semua bersuka cita hari ini. Semua berbahagia. Tiada duka, tiada lara. Dengarlah, 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 hai dunia. Hari ini, ya hari ini, telah lahir Sang Juru Selamat dunia. Dialah Yesus Tuhan. Dia yang memberi kedamaian. Dia yang memberi kelepasan. Dia yang membawa terang di tengah kegelapan dunia. Itulah dia, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ayah Bunda Mesra dan Kudus
bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Bersama kami di hidupku. Yesus namanya ditinggikan. Kami tak gentar, kami tak takut, sebab Kau bersama kami. Haleluya, haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami mau percaya Kau bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan saya kasih. Bagaimana kabar Bapak Saudara di Surabaya? Tentunya hari ini semangat. Selamat Natal, selamat bersukacita dalam memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang Allah menjadi manusia di muka bumi ini. Shalom Pastor Rizky dan Ibu dan keluarga besar yang ada di Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bapak Saudara, senang sekali kita berjumpa dalam acara yang lain daripada yang lain. Sebab biasanya kita bertemu dalam acara luring atau offline dengan tatap muka. Tapi kali ini kita bertemu dengan suasana daring atau online. Ini merupakan sesuatu yang wow, spesial buat kita. Ketemu dengan cara yang berbeda. Saya dalam pertemuan ini memilih baju warna putih
yang ada garis-garis dan segitiga, ndol-ndol yang hitam. Karena ini saya pikir cocok dengan suasana rambut saya yang mulai memutih dan hitam, aslinya tampak, belum disemir, saudara. Kita bersuka cita. Oh ya, salam dari istri saya, selamat Natal katanya, dan selamat menikmati kebahagiaan di dalam Natal tahun 2020 ini. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya firman ini menjadi berkat buat kami, menjadi terang bagi kami, dan sungguh menguatkan kami, menghiburkan kami. Dan jika ada 1-2 orang kekasih Tuhan di sini ada yang mengalami pergumulan, kiranya firman ini menjadi jawaban atas kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa memahami dengan mudah. Terlebih daripada itu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Saudara, dalam suasana Natal ini kita akan bicara tentang tema, yaitu terang dalam kegelapan. Tema kita hari ini adalah terang dalam kegelapan. Nats yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebelum saya membaca itu, saya akan kasih cerita terlebih dahulu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, Allah dengan manusia ini seringkali memiliki sebuah pola pikir, paradigma berpikir yang sangat berbeda. Manusia suka hal-hal yang pasti. Karena manusia suka hal-hal yang pasti, maka manusia suka menciptakan rutinitas. Misal saja, kita kalau bangun tidur, mungkin saja rutinitas kita mandi, kita gosok gigi, itu sesuatu yang pasti. Bayangkan aja kalau misalkan odolnya tidak ada atau habis, kita mulai rasa nggak nyaman. Terus kemudian kita mulai sarapan, kita makan. Nah, kalau seandainya waktu kita kebiasaan kita adalah sarapan, rutinitas kita sarapan, terus kemudian tidak ada makanan yang harus dimakan, rasanya juga nggak nyaman. Dan lain sebagainya. Saudara bisa mengambil contoh yang lebih berat, yang lebih berat intensitasnya. Sesuatu yang pasti itu menciptakan rutinitas. Sehingga kalau seandainya yang pasti itu akhirnya menjadi tidak pasti, Bapak Saudara. Contoh, ya, misalkan kita mengalami kerugian dalam bisnis, kita mengalami bangkrut, kemudian kita mengalami di beberapa daerah tertentu akhirnya ada gempa bumi, artinya rumahnya rubuh, kemudian ada tantangan lain sebagainya. Maka hal yang pasti itu akhirnya berubah menjadi tidak pasti. Harta kita habis, kemudian kita yang biasanya piknik kita jadi nggak piknik, kita biasa jajan jadi nggak jajan. Dan kenapa? Karena kepastian berubah menjadi tidak pasti. Nah, singkat cerita, manusia suka hal yang pasti. Kalau yang pasti itu berubah menjadi tidak pasti, manusia biasanya kehilangan rasa nyaman. Dia nggak suka dengan kondisi itu. Tapi berbeda dengan Allah kita. Allah kita ini seringkali bergerak dalam ketidakpastian. Dan dalam ketidakpastian di situ, Allah suka menunjukkan kuasanya. Allah suka menunjukkan mujizatnya. Allah suka menunjukkan kehebatannya, kemuliaannya, sehingga manusia merasa, wow, ini luar biasa. Nah, coba lihat kekasih Tuhan, Allah suka bergerak dalam ketidakpastian, tapi manusia suka bergerak dalam kepastian. Nah, ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam perjalanan hidup kita. Yohanes pasal 8 ayat 12 demikian bunyinya. Kemudian Yesus berkata pula kepada orang banyak yang ada di situ. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, ayat ini ayat yang sangat menarik. Ayat ini memiliki sebuah ketegasan di dalam dunia yang gelap, dalam ketidakpastian, dalam kegelapan perjalanan hidup manusia. Ayat ini tegas
untuk kita bisa melewati masa-masa itu. Nah, pertama, firman Allah berkata, akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah terang dunia. Mengapa Allah menyebut dirinya terang dunia? Dia memberikan julukan kepada dirinya sendiri, akulah terang dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di sana dijelaskan bahwa Allah menjadi manusia. Yang itu yang kita sebut dengan berita Natal. Allah menjadi manusia. Nah, Allah yang menjadi manusia itu disebut terang. Dan terang itu datang dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi Allah lahir ke muka bumi sebagai terang, tapi bumi ini sedang gelap. Tapi kegelapan ini tidak menguasai terang itu. Justru terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah, itu menarik. Jadi Yesus dalam Yohanes pasal 8 sedang mengulang eksistensinya dalam pasal 1 bahwa dia adalah terang dunia. Kenapa dia disebut sebagai terang dunia? Karena dunia sedang dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itulah terang bercahaya. Kegelapan tidak menguasai terang, tapi justru terang bercahaya di dalam kegelapan. Nah, Yesus sedang berkata, akulah terang. Artinya apa? Kehadiran Yesus itu memberi harapan. Kehadiran Yesus itu memberi solusi. Kehadiran Yesus memberi sebuah semangat. Kehadiran Yesus memberi satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Akulah terang dunia. Nah, tapi terang ini ada yang mau mengikuti, ada yang tidak. Seperti hari ini, ada yang mau percaya Yesus, ada yang tidak percaya Yesus. Nah, bagaimana kita yang percaya kepada Yesus yang adalah terang? Firman Allah berkata kepada kita, barang siapa mengikut aku, ya, artinya barang siapa yang mengikut Yesus, barang siapa yang percaya Yesus, dikatakan ia tidak berjalan dalam kegelapan. Coba lihat ya Bapak Saudara, dunia sedang gelap. Dan pada waktu dunia sedang gelap, kacau balau, di situ ada frustrasi, di situ ada stres, di situ ada depresi, di situ ada putus asa, di situ ada kebingungan, di situ ada ketidakpastian. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, dia tidak perlu berjalan di dalam kegelapan. Dia tidak perlu stres, dia tidak perlu depresi, dia tidak perlu susah, dia tidak perlu bingung, dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu takut, sebab terang itu akan bercahaya dalam kegelapan. Amin. Tapi justru dikatakan lagi, barang siapa yang mengikut Yesus, dia mempunyai terang hidup. Dia mempunyai terang hidup. Dia mempunyai terang hidup. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, sekalipun kondisinya gelap, sekalipun keadaannya gelap, sekalipun suasananya gelap, dia akan memiliki sebuah kehidupan yang memancarkan cahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak perlu menguasai kita. Kegelapan tidak akan pernah mengalahkan kita. Kegelapan tidak akan menghancurkan kita. Kegelapan tidak akan membuat kita putus asa. Justru kita akan bercahaya dalam kegelapan. Amin. Nah, di situ cara kerja Allah, saudara. Allah suka bekerja dalam sebuah kegelapan. Dalam kegelapan yang kita jalani, dalam kegelapan yang kita lalui, dalam kegelapan yang kita lewati, saudara, di situ Allah akan menunjukkan kuasanya. Di situ Allah akan menunjukkan jalan keluar. Di situ Allah akan menunjukkan hikmatnya kepada kita. Nah, apa yang perlu kita pelajari tentang terang dalam kegelapan? Nah, saya ingin meninggalkan dua hal kepada Bapak Saudara. Apa yang bisa kita pelajari dalam berita Natal yang adalah terang dalam kegelapan? Yang pertama, kita harus percaya Allah sepenuhnya. Kita harus percaya Allah sepenuhnya. Nah,
Percaya atau iman, ya, iman itu didefinisikan secara sederhana oleh dosen saya waktu saya kuliah. Dosen saya mendefinisikan iman itu seperti ini, Bapak Saudara. Iman adalah percaya titik. Itu iman. Iman itu percaya titik. Sudah. Ada orang yang berkata semacam ini kan, saya percaya tapi saya percaya saya percaya ning. Kalau saya percaya tapi saya percaya saya percaya ning, itu tidak percaya. Iman adalah saya percaya. Titik. Udah itu aja. Saya percaya. Selesai. Nah, dalam posisi yang sangat gelap semacam ini, ekonomi saudara mungkin hari ini mengalami kegelapan, perjalanan pendidikan anak saudara mulai mengalami kegelapan, pelayanan pun demikian, dan banyak hal yang terjadi dalam kegelapan. Yang pertama sekarang, saya percaya. Selesai? Kita percaya pada Allah. Allah adalah harapan. Allah sudah terbukti memberikan sebuah harapan dalam kegelapan. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang berjalan dalam kegelapan. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang hidupnya gelap. Tapi saat Yesus hadir, saat terang itu hadir, gelap itu berubah menjadi harapan. Gelap itu berubah menjadi semangat. Gelap itu berubah menjadi satu kehidupan yang melihat hari esok itu cerah, gilang gemilang. Nah, ayat ini, saudara, ayat ini di dalam Yohanes 8 ayat 12, jika nanti di rumah Bapak Saudara, maksud saya jika nanti Bapak Saudara membuka kembali dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, kita akan melihat sebuah cerita. Ada seorang wanita yang berzina dan ketangkap basah. Ya, semua orang cerita itu tahu, itu familiar sekali dalam kekristenan kita. Ada seorang wanita berzina, kemudian dia ketangkap basah. Kemudian diarak rame-rame oleh para pemimpin agama, orang Farisi, dan banyak orang. Waktu mereka ingin menghakimi wanita yang berzina ini, mereka ketemu Yesus di suatu tempat. Dan Yesus didesak, Yesus dipaksa untuk menyetujui apa yang akan mereka buat, yaitu melempari wanita ini sampai mati. Bapak Saudara, Yesus dalam posisi yang tidak mudah. Kalau kita didesak oleh massa, kalau kita didesak oleh orang yang sedang marah, massa yang sedang marah, orangnya banyak, dan kita sendirian, Saudara bisa membayangkan bahwa kita mudah sekali kalah dalam situasi semacam itu. Mental kita jadi ciut, semangat kita jadi kendor, dan kita kehilangan banyak hal dalam suasana semacam itu. Tapi kita melihat teladan Yesus yang luar biasa. Ya, Yesus berdiri dan Yesus memberikan sebuah jawaban terang. Dan jawaban terang dia itu enggak pernah ditebak oleh orang waktu itu. Enggak pernah disangka-sangka bahwa Yesus akan memberikan jawaban yang wow, ini belum pernah saya dengar semacam ini. Apa yang diminta oleh orang banyak? Orang banyak meminta menurut hukum Musa, menurut hukum agama, menurut hukum negara, orang yang berzina ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Mereka sedang menggunakan dasar yang benar. Mereka sedang menuntut sesuatu yang benar. Mereka sedang melakukan satu tindakan yang benar, legal. Dan Yesus tidak pernah menyangkal itu. Yesus tidak pernah membatalkan hukum itu. Tapi Yesus masuk dari celahnya yang kita amazing. Ini sesuatu yang hebat. Yesus berkata semacam ini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, tolong lempari wanita ini yang pertama kali. Saudara pernah menyangka jawaban itu? Saudara pernah menyangka Yesus akan berkata semacam itu? Saya berulang kali merenungkan ayat ini. Saya melihat bahwa ini yang tidak pernah dilihat oleh orang.
biasanya kita akan menyetujui, biasanya kita akan setuju, biasanya kita akan dukung sesuatu yang kita anggap benar, sesuatu yang memang legal, sesuatu yang semuanya keadaannya semacam itu kita akan setuju. Tapi kita tidak pernah melihat yang paling dalam, yaitu hati kita, yaitu roh kita. Sesungguhnya kita ini siapa? Sesungguhnya kita ini bagaimana? Nah, kasih Tuhan, waktu kita percaya kepada Allah, maka hati kita ini tidak akan mudah goyah dengan situasi apapun. Waktu kita percaya kepada Allah, perasaan ini, roh kita ini tidak akan pernah dipengaruhi oleh kondisi apapun. Jangan lupa, di depan tadi sudah berkata, kegelapan tidak akan menguasainya, tapi terang akan bercahaya dalam kegelapan. Masalah-masalah tidak akan pernah mengalahkan orang yang percaya kepada Allah. Problematika tidak akan pernah mengalahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam gunung problematika, dalam lautan masalah, dalam gelombang pekatnya dan besarnya kegelapan kehidupan kita, kita akan tenang, kita akan teguh, kita akan damai sejahtera, kita akan berdiri kokoh. Kalau apa? Percaya, titik. Oke? Jangan dipengaruhi oleh keadaan, jangan dipengaruhi oleh situasi yang memang gelap. Percaya saja, Allah ada bersama kita. Amin. Allah percaya, Allah bersama kita, kita percaya pada Allah. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, percaya, dan percaya, titik. Jangan dipengaruhi oleh situasi kondisi. Bercahayalah dalam kegelapan itu. Yang kedua, Bapak Saudara, yang pertama kita percaya kepada Allah, kita beriman pada Allah. Yang kedua adalah berdoa minta hikmat Tuhan. Berdoa minta hikmat Tuhan. Berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan hari ini? Aku sedang mengalami kegelapan. Aku sedang mengalami problematika yang tidak mudah. Aku sedang mengalami satu masalah yang berat seperti ini. Aku percaya kepadamu. Sekarang Tuhan tunjukkan jalanmu. Apa yang harus saya kerjakan? Minta hikmat Allah, saudara. Allah percaya, Allah akan bicara kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Jangan lupa kata-kata saya di depan tadi. Allah suka bergerak dalam kegelapan. Allah akan menunjukkan kuasanya di sana. Allah akan menunjukkan mujizatnya di sana. Saya akan cerita sedikit tentang kehidupan saya, saudara. Ya, saya dengan istri saya suatu ketika tertarik untuk membantu orang. Orang ini sedang dalam kegelapan, ekonominya sulit, masa depannya susah, dan dia butuh tolong. Entah bagaimana saya ketemu dengan istri saya, dengan orang itu, dan saya merasa Tuhan, dia butuh ditolong. Ada sebuah awan gelap dalam hidup rumah tangganya, dan dia butuh ditolong. Dan kalau engkau menginginkan hamba dengan istri saya untuk menjadi alatmu menolong orang ini, aku percaya engkau sanggup melakukannya lewat kami. Tapi kami berdoa, tunjukkan kami harus bikin apa, tunjukkan saya harus melakukan apa. Kasih Tuhan, akhirnya Tuhan menunjukkan satu hal yang membuat kami, masa ini sih? Apa itu kasih Tuhan? Saya sama istri saya seperti diberikan sebuah hikmat oleh Allah. Buat jenang. Buat bubur jenang. Ya, jenang atau bubur sumsum, ketan hitam, mutiara, grendul, pati, ubi. Buat itu. Akhirnya saya sama istri saya mulai tengok-tengokkan, masuk ini sih. Tapi kita sejahtera gitu. Kenapa begitu? Karena 23 tahun kami tidak pernah membuat bubur itu. 23 tahun kami belum pernah memasak jenang itu. Masa ini?
Akhirnya karena hati ini sejahtera, oke kita coba. Apa yang kami lakukan kasih Tuhan? Kami membeli bubur atau jenang di suatu tempat. Kami lihat rasanya seperti ini, enak sekali. Akhirnya bagaimana bisa mencapai rasa yang enak seperti itu? Kami browsing di internet, kami lihat di YouTube, kami lihat di Google, kami trial. Luar biasa. Hari pertama asinnya pol kasih Tuhan. Hari kedua kebalikan, kemanisan pol. Dan apa yang terjadi? Ini gak bisa dijual, kita makan sendiri saja. Akhirnya kita coba. Nah tuh, akhirnya kita yakin, oke, sekarang waktunya kita jual. Akhirnya kami jual di depan rumah. Ya, kita jual di depan rumah, laris manis. Dan akhirnya kami buka cabang di satu tempat. Dan akhirnya laris manis. Dan hari ini kami berpikir mau buka cabang satunya lagi. Dan laris manis luar biasa. Nah, Bapak Saudara, jenang atau bubur yang kami jual sudah melewati 3 musim yang semuanya bertahan. Musim kemarau laris, musim penghujan laris, musim pandemi laris juga kasih Tuhan. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah Allah kadang-kadang memberi hikmat kepada kita. Dan hikmat yang kita tangkap kadang-kadang sesuatu yang belum pernah kita kerjakan. Saya gak punya skill di situ, saya gak punya kemampuan di situ. Saya harus bikin apa ini? Masa bikin ini? Allah bercanda. Nah, kadang-kadang kita berpikir semacam itu. Kasih Tuhan, percaya, kalau itu datang dari Tuhan, pasti akan berhasil. Kalau itu datang dari Tuhan, pasti akan sukses. Allah sumber hikmat. Pikiran kita boleh berpikir segala sesuatu yang terbaik, tapi percaya, Tuhan tetap yang terbaik. Haleluya. Coba lihat, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian dalam perjalanan suatu ketika sampailah ke sebuah tepi Laut Merah. Di depan yang dilihat itu hamparan laut merah dengan ombak yang besar, dengan air yang begitu luas. Di belakangnya ada tentara Mesir. Coba, kalau akal manusia melihat itu sesuatu yang mustahil, saya nggak tahu ini harus bikin apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Musa didesak, Musa diolok-olok, Musa dicaci maki oleh bangsa Israel. Dan Musa membutuhkan satu mental yang kuat. Musa butuh percaya Allah. Tuhan, kalau Engkau yang menuntun kami, melepaskan kami dari Mesir, dengan 10 tulah, akhirnya Israel yang diperbudak 400 tahun bisa keluar. Sekarang kami sedang diperhadapkan pada sesuatu yang tidak pasti. Kami diperhadapkan pada satu laut. Kami bingung. Dan manusia mendesak kami, orang-orang mendesak, kami harus bagaimana? Tapi di situ saat Musa percaya kepada Allah yang adalah terang, sumber pengharapan dalam kegelapan, akhirnya Musa berdoa minta hikmat. Dan hikmat Tuhan yang turun kepada Musa adalah hikmat yang tidak masuk akal. Apa itu? Musa disuruh Allah, acungkan tongkat. Acungkan tongkatmu. Acungkan tongkatmu. Bapak Saudara, hikmat yang dia dapat karena percaya, maka Musa melakukannya. Hikmat yang dia dapat karena dia percaya, Musa melakukannya. Akhirnya terbelah laut itu. Kita tahu kisah itu bersama. Nah, Bapak Saudara, ada banyak hal dalam Alkitab, sudah bisa mencari banyak hal. Ada masanya orang mengalami kegelapan. Tapi barang siapa yang percaya di sana, dia punya pengharapan, dia punya semangat, dia punya hari esok yang luar biasa. Tapi pada waktu percaya itu muncul di hatinya, dia berdoa kepada Tuhan, caranya bagaimana Tuhan? Saya harus bikin apa Tuhan? Dan pada waktu Tuhan menunjukkan caranya, Tuhan menunjukkan jalannya, dia melangkah, dan akhirnya dia bisa melihat Allah adalah terang. Harapan terjadi, solusi terjadi, hari esok yang kilang gemilang terjadi. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Saudara alami di dalam suasana Natal di akhir tahun. Tahun ini tahun yang berat.
Kita mengerti pandemi dimulai dari pandemi dimulai dari Februari, Maret, sampai akhir tahun belum selesai. Tahun 2020 tahun yang berat, bukan hanya bagi saudara, bagi 6 miliar 7 miliar manusia di muka bumi, semua berat. Tapi percayalah, barang siapa yang percaya mengikuti Yesus, dia punya terang, dia punya harapan, dia punya solusi, dia punya hari esok. Percaya pada Allah, minta hikmat Tuhan, lakukan, saudara akan melihat terang itu nyata dalam perjalanan hidup rumah tangga saudara, kehidupan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, studi saudara, apa saja. Terang itu akan bercahaya dalam kegelapan hidup kita. Percaya Bapak Saudara? Ayo kita percaya pada Allah, Allah sumber segala-galanya. Jangan dipengaruhi oleh kegelapan, jangan dipengaruhi oleh situasi kondisi, jangan dipengaruhi oleh keadaan yang ada, tapi justru percayalah dalam keadaan itu. Percayalah di dalam suasana apapun juga. Doa saya, rumah tangga saudara diberkati, bisnis saudara diberkati, studi saudara diberkati, pelayanan saudara diberkati. Apa yang disentuh dengan tangan saudara dibuat Tuhan kita berhasil. Dia adalah terang, dia harapan kehidupan kita. Itulah renungan firman Tuhan dalam Natal tahun 2020 di GPA Surabaya. Doa kami saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2021 sebentar akan kita masuki. Saudara akan melihat bagaimana terang bercahaya dalam hidup saudara, dan saudara melihat banyak pertolongan Tuhan di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Haleluya. Puji Tuhan untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Bambang Sulistyo. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Bambang dan seluruh keluarga senantiasa diterangi, diurapi oleh Tuhan, sehingga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, sehingga kami kembali diingatkan Tuhan, bahwa di dalam kegelapan yang sangat pekat sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang adalah terang, menerangi jalan-jalan kami, sehingga kami yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berdoa memohon tuntunan Tuhan, tidak akan tinggal lagi di dalam kegelapan, tidak akan lagi dikuasai oleh kegelapan. Sebaliknya, biarlah kami dipakai Tuhan untuk menjadi terang kemanapun kami pergi. Bahkan di kegelapan-kegelapan yang dialami oleh banyak orang di sekeliling kami boleh hadir menyatakan terang Kristus di sana, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan sang terang, yaitu Engkau sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus, menaungi engkau, melingkupi engkau, sehingga engkau boleh berkekuatan untuk menghadapi setiap tantangan di depan, untuk engkau boleh menerangi setiap kegelapan yang ada dan terjadi di sekelilingmu. Engkau diberkati Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.